Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Sinta. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan Islam di benua Asia dan Afrika. Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia, dengan luas wilayah 30.224,50 km persegi termasuk pulau-pulau yang berdekatan. Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi, dengan 800 juta penduduk di 54 negaranya. Kemudian perkembangan Islam di benua Asia yang pertama yaitu Taiwan. Taiwan terletak di kawasan Asia Timur. Taiwan merupakan negara bekas jajahan Belanda dan berbentuk republik. Taiwan resmi berdiri sebagai sebuah negara yang independen pada 1 Januari 1912 dengan menjadikan Taipei sebagai ibu kota negara. Kemudian yang kedua yaitu Jepang. Secara geografis, Jepang merupakan salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Timur bersebelahan dengan Taiwan, RRC, Korea, dan Rusia. Jepang adalah negara kesatuan berbentuk monarki parlementer dipimpin oleh kaisar dan perdana menteri. Kemudian yang ketiga yaitu Cina atau Tiongkok. Islam masuk ke Cina pada abad ke-7 di masa pemerintahan dinasti Tang. Saat itu Khalifah Utsman mengurus Sa'ad bin Abi Waqqas beserta rombongannya untuk membawa Islam ke daratan Cina. Kemudian rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas diterima secara terbuka oleh Kaisar Yang Wei dari dinasti yang bahkan sang kaisar mengizinkan pembangunan di Masjid Huangseng di Kaohsiung dan masjid pertama di daratan. Kemudian yang keempat yaitu Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan. Dan sebagai masyarakat Korea tidak beragama atau etnis dan terdapat salah satu agama yang menjadi minoritas, yaitu ialah agama Islam. Kemudian perkembangan Islam di benua Afrika. Yang pertama yaitu Mesir. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Negara ini menganut sistem pemerintahan berbentuk republik. Kemudian yang kedua Aljazair. Republik Demokratik Rakyat Aljazair merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah Afrika Utara dengan jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa, dan Aljazair merupakan negara terluas ke-10 di dunia dan terluas di Afrika dan di Mediterania. Kemudian yang ketiga yaitu Sudan. Orang-orang Arab menyebut kawasan ini di selatan Gurun Sahara yang didiami oleh kaum Sud sebagai Sudan. Sejarah masuknya Islam ke Sudan dimulai saat Amru bin Auf berhasil menaklukkan Mesir. Ia mengirim Abdul bin Sa'ad bin Abi Sarah ke negeri yang berada di putaran selatan ini. Kemudian yang keempat yaitu ada Mauritania. Sejarah masuknya Islam ke Mauritania terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke negeri ini dibawa oleh Panglima Uqbah bin Nafi setelah berhasil menaklukkan Maroko dan memasuki Sahara serta negeri-negeri Tikrur dan Ghana. Kemudian kelima yaitu Somalia. Somalia terletak di ujung Afrika, berada di perairan Samudra India dan Afrika Timur. Ibu kota Somalia adalah Mogadishu. Kemudian yang terakhir yaitu Afrika Selatan. Negara Republik Afrika Selatan saat ini adalah sebuah negara di benua Afrika bagian selatan. Sejarah masuknya Islam di Afrika Selatan dimulai kedatangannya kaum muslimin yang terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu dibawa oleh kolonial Belanda pada tahun 1652 sampai 1807 Masehi, yang terdiri imigran seperti budak, tahanan politik, dan pejabat kriminal dari Afrika Barat, Afrika Timur, dan juga Asia Tenggara. Kaum muslimin pertama yang datang ke Afrika Selatan adalah mereka yang disebut sebagai Mardikers. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.